Selamat pagi menjelang siang saudara-saudari yang terkasih. Berkah dalam, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Hari ini hari Rabu 14 Februari 2024. Ada 3 hal hajatan besar yang kita rayakan. Pertama, kita merayakan pemilihan umum dengan mengikuti pemilihan para calon-calon pemimpin kita. Kita datang ke TPS menentukan hak pilih kita, dan semoga Tuhan menentukan juga mana yang terbaik yang menjadi pemimpin bangsa kita ini. Demikian juga hari ini kita merayakan Hari Raya Valentine Day, yang disebut Hari Raya Kasih Sayang. Hari Raya Valentine Day dimulai sejak Santo Valentin menerobos aturan di negaranya ketika semua laki-laki wajib militer dan tidak boleh berpacaran dan tidak boleh menikah. Sehingga dengan diam-diam Valentin menikahkan mereka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia dihukum dan dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. Maka hari kematian dirayakan sebagai hari kasih sayang, Hari Valentine Day. Itu sekitar mengenai Hari Raya Valentine Day. Tetapi yang paling besar pada hari ini yang kita rayakan dalam liturgi gereja Katolik, yaitu Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah Hari Raya Prapaskah pertama yang kita rayakan sebagai pintu masuk bagi kita untuk berpuasa dan berpantang. Tentu puasa dan pantang kita bisa lihat nanti pada ajaran-ajaran berikutnya yang disampaikan baik melalui gereja maupun melalui media-media sosial ini oleh para apologit kita, bahkan oleh para klerus kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang terkasih, Rabu Abu berawal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Pada perjanjian lama, abu digunakan sebagai lambang perkabungan, rasa penyesalan, dan pertobatan umat manusia. Pada saat itu, supaya murka Allah tidak terjadi atas mereka. Di dalam kitab Nabi Yunus berseru agar orang-orang kembali kepada Tuhan dan melakukan pertobatan karena kota Niniwe akan dibumi hanguskan oleh Allah. Dan ketika mereka mendengarkan apa kata Nabi Yunus, mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung, lalu duduk di atas abu dan menyesali segala dosa dan kesalahan mereka. Akhirnya murka Allah itu tidak terjadi. Rabu Abu adalah hari pertama Prapaskah, atau bisa dikatakan dimulainya retret agung dalam teolog gereja Katolik. Tahun ini Rabu Abu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu. Rabu Abu juga ditetapkan pada 40 hari sebelum hari Raya Paskah, tanpa hari Minggu, atau 44 hari termasuk hari Minggu sebelum Jumat Agung. Maksudnya penyaliban Kristus di kayu salib. Orang yang berpuasa dan berpantang itu sudah ditetapkan dalam ketentuan katekismus hukum gereja Katolik, umur 18 sampai 60 tahun wajib untuk berpuasa dan berpantang, kecuali mereka yang sedang sakit. Pengertian Rabu Abu atau dalam bahasa Inggris disebut Ash Wednesday berkaitan dengan abu yang melambangkan debu. Hari Rabu Abu diliputi dengan pemakaian abu berbentuk tanda salib
dikening dengan perkataan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Biasa ini kita terima dalam gereja kita masing-masing, baik melalui pastor, melalui uskup, melalui prodiakon yang telah dipilih oleh gereja yang punya kewenangan. Rabu abu ini melambangkan debu yang dipercaya digunakan Tuhan untuk menciptakan manusia. Ingat kisah Kejadian? Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Kita terbentuk dari abu, dari debu, dipersatukan oleh Allah, dihembuskan, jadilah kita, yaitu Nabi Adam. Setelah itu abu juga melambangkan kesedihan. Dalam hal ini kesedihan karena kita telah berbuat dosa dan menyebabkan perpecahan dari Tuhan itu sendiri. Kita menjauh dari Tuhan, kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi kita menjauh dari kehendaknya yang sesungguhnya. Maka nyanyian yang pertama yang dinyanyikan di dalam hari Rabu adalah, hanya debulah aku di atas kaki-Mu Tuhan. Hanya debulah aku di atas kaki-Mu Tuhan. Hanya debu. Tidak ada apa-apanya saudara. Debu. Dihembuskan, dihempaskan, disentakkan, debu itu hilang. Tidak ada satupun tertinggal. Itulah kita di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu, karena kita debu sebagai bentuk seruan tobat kita di hadirat Tuhan, kita harus senantiasa memperbaiki diri sepanjang masa, sepanjang waktu. Kita berproses dalam pertobatan, karena tujuan kita supaya kita kelak menjadi kudus. Sebab orang yang masuk dalam kerajaan surga, orang yang masuk dalam kerajaan Allah, orang yang masuk ke dalam kehidupannya kekal, kudus. Sebab sabda mengatakan, kuduslah kamu sebab Bapamu di surga kudus. Atau sempurnalah kamu sebab Bapamu di surga sempurna. Tidak ada satupun yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, yang boleh masuk dalam persekutuan para kudus, bila dia memiliki satu titik noda dosa pun. Tidak boleh. Saudara-saudara yang terkasih, pada perayaan Rabu Abu, tentu kita bertanya, dari mana abunya? Apakah abu itu berasal dari abu gosok? Dari bakaran, dari abu dapur, atau dari segala macam abu yang menghitamkan? Tidak, saudara-saudari. Abu itu berasal dari daun palma yang telah diberkati pada hari Minggu Palma tahun lalu sebelumnya. Kita masih ingat pada Minggu Palma kita melambai-lambaikan daun palma kita, dan kita berseru sambil bersanyi, Hosana, Hosana, Hosana Raja Daud. Maka oleh karena itu, abu itu berasal dari daun palma tahun yang lalu, dibakar, diberkati, dan itulah yang diletakkan di kening kita. Abu yang berbentuk tanda salib yang ada di kening kita, boleh kita hapus. Boleh juga kita tidak mau hapus sampai hilang sendiri. Apalagi saat ini banyak orang rindu akan hal itu dan dia berfoto, berselfie kemana saja. Itu tidak apa-apa. Hal yang biasa. Justru lewat media sosial mengingatkan saudara-saudara kita yang lain supaya teringat dia bahwa pintu pertobatan salah satu ritusnya adalah menerima Rabu Abu. Mungkin bagi orang yang sudah bersatu di dalam persekutuan para kudus atau di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Namun banyak orang juga yang tetap memakainya. Mungkin untuk kenang-kenangan. Itu tidak masalah. Dan gereja tidak pernah melarang hal demikian. Silakan saja. Hari Rabu Abu mengingatkan kita bahwa kita